Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Siapa hari ini yang tidak masuk? Alina, Alin. Oke, kenapa cina? Izin. Mau tahu kemana? Ke Jabar kayaknya kok. Simulasi umroh kenapa? Amin. Baik, pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang pendapatan nasional yang terdiri dari pengertian pendapatan nasional, manfaat perhitungan pendapatan nasional, yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Nah, sebelumnya ada anak-anak, ada yang sudah mengetahui apa itu tentang pendapatan nasional? Tahu Pak? Tahu? Tahu. Coba. Pendapatan yang didapatkan oleh satu negara. Ya, sederhananya seperti itu. Nah, jadi pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Jadi sederhananya, pendapatan nasional adalah pendapatan rata-rata masyarakat dalam suatu negara. Pendapatan nasional menjadi ukuran dalam melihat tingkat perekonomian negara, sehingga pendapatan itu berasal dari hasil produksi yang didapatkan seluruh masyarakat suatu dalam kurun waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Boleh, Indra bisa disebutkan? Boleh Pak, bentar, agak kecil. Manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama ada mengetahui struktur perekonomian suatu negara, dan yang kedua membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun, dan yang terakhir ada pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Ya, betul. Jadi manfaat perhitungan pendapatan nasional yang pertama mengetahui struktur perekonomian antar negara. Yang kedua membandingkan perekonomian antar negara. Jadi manfaat perhitungan pendapatan nasional ini, jadi kita bisa melihat dan membandingkan perekonomian di suatu negara. Dan yang ketiga untuk mengetahui perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Jadi dengan manfaat perhitungan pendapatan nasional ini, kita bisa mengetahui perkembangan perekonomian pendapatan nasional dari tahun ke tahun, apakah pendapatan nasional itu naik atau turun. Dan yang keempat, pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi nasional. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Boleh Pak Jar, bisa dibaca? Baik Pak, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu yang pertama ada kualitas sumber daya manusia, di mana tenaga kerja yang unggul dan memiliki kompetensi sesuai bidang pekerjaannya dapat menerima upah yang lebih tinggi. Yang kedua, keadaan sumber daya alam. Semakin banyak sumber daya alam suatu negara dan digunakan untuk berproduksi, maka akan menghasilkan keuntungan yang melimpah. Yang ketiga, ketersediaan modal. Suatu negara yang memiliki modal besar untuk mengolah sumber daya dan melakukan produksi, dapat dipastikan pendapatan nasionalnya akan tinggi. Nah, seperti itu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama ada kualitas sumber daya manusia, yang kedua ada sumber daya alam, dan yang ketiga ketersediaan modal. Jadi dari ketiga itu sangat mempengaruhi kepada pendapatan nasional. Nah, selanjutnya kesimpulan bisa dibacakan oleh Nadia. Oke Pak. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya dalam satu tahun memahami pendapatan nasional membantu dalam mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara, merencanakan kebijakan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, terima kasih. Nah, jadi
Kesimpulannya, pendapatan nasional adalah kekayaan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa Bapak sampaikan, dan Bapak akan ngasih satu video tentang pendapatan nasional, dan Bapak juga akan memberikan tentang pertanyaan tentang pendapatan nasional. Di sini ada 3 pertanyaan, dan Bapak akan membagi 1-3 kelompok nanti setelah video ini dipaparkan. Dan pertanyaan ini akan Bapak bahas untuk pertemuan selanjutnya, karena dari pertanyaan ini akan bersangkut paut pada materi selanjutnya. Baik Pak. Baik, mungkin materi hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Food Agri Insight Spesial CNBC Indonesia. 78 tahun sudah Indonesia merdeka. Tapi ternyata Indonesia belum mampu merdeka dari impor pangan. Apa ya penyebabnya? Indonesia yang dikenal sebagai negara yang kaya akan pertaniannya, tapi masih doyan impor pangan. Kenapa hayo? Jawabannya karena ada beberapa pangan yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Lalu apa aja sih komoditas pangan yang harus diimpor oleh Indonesia? Di posisi pertama ada komoditas gandum. Mengutip data Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia atau APTINDO, impor gandum berkisar 10 hingga 11 juta ton per tahun. Data hingga tahun 2020 menunjukkan Indonesia mengimpor gandum sebanyak 10,3 juta ton. Kebutuhan gandum Indonesia terutama berasal dari Australia, Argentina, Amerika Serikat, Kanada, dan Ukraina. Gandum dibutuhkan di dalam negeri untuk diolah menjadi tepung terigu yang merupakan bahan baku untuk produk pangan seperti mie instan dan roti. Total kapasitas giling gandum di Indonesia adalah 13,1 juta ton per tahun. Derasnya impor gandum ini membuat Presiden Joko Widodo menyinggung ketergantungan Indonesia. Karena itu, Jokowi pun gencar menginstruksikan anak buahnya mendorong substitusi impor seperti sorghum. Sorghum adalah tanaman yang sejauh ini paling layak untuk menggantikan gandum yang hingga kini belum bisa dibudidayakan secara massal di Indonesia. Pada tahap awal, Kementerian Pertanian telah mengembangkan 15.000 hektar tanaman sorghum. Pada tahun 2023 ini, pengembangan tanaman sorghum akan terus diperluas dari 40.000 hektar menjadi 50.000 hektar. Selain substitusi, Jokowi juga mengampanyekan konsumsi pangan agar kembali ke komoditas asli lokal selain beras. Posisi kedua adalah gula mentah kristal. Data tahun 2020 mencatat Indonesia melakukan impor gula mentah kristal sebanyak 5,3 juta ton. Berdasarkan negara asalnya, impor gula Indonesia paling banyak didatangkan dari Thailand. Gula kristal mentah diketahui diolah industri dalam negeri menjadi gula kristal putih atau gula siap konsumsi. Pemerintah sih beralasan bahwa impor dilakukan untuk menekan harga gula yang terus melonjak. Lantas, mengapa pemerintah tak langsung mengimpor gula konsumsi? Menurut Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indra Sari Wisnuwardana, impor raw sugar dilakukan agar penjualan produknya punya nilai tambah. Kementerian Perindustrian mencatat kebutuhan gula di dalam negeri pada 2022 mencapai sekitar 6,48 juta ton yang terdiri dari 3,21 juta ton gula kristal putih dan 3,2 juta ton gula kristal rafinasi. Dirjen Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika mengatakan, kemampuan produksi pabrik gula existing relatif stagnan dengan rata-rata hasil produksi untuk 5 tahun terakhir sekitar 2,2 juta ton per tahun.
sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya, mau nggak mau harus dilakukan impor. Di posisi ketiga ada kedelai. Data 2020 menunjukkan impor kedelai mencapai 2,5 juta ton. Pencarian bahan baku alternatif pengganti kedelai menjadi salah satu upaya untuk menyiasati ketergantungan pada kedelai impor dan menjaga harga olahan kedelai seperti tempe. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menegaskan, ketergantungan terhadap impor kedelai tidak boleh terjadi terus-menerus. Menurutnya, kebanyakan petani lebih senang lahannya dimanfaatkan untuk menanam jagung dibandingkan kedelai karena jumlah produksinya berbeda jauh. Pada Juni lalu, Menteri Pertanian bersama Gubernur Lampung telah melakukan tanam kedelai di Kabupaten Tanggamus, Lampung sebagai upaya bersama mengakhiri ketergantungan impor kedelai. Harapannya, Lampung harus menjadi bagian dari yang menggerakkan kekuatan negara terkait kepentingan kedelai di dalam negeri. Gubernur Lampung Arinal Junaidi mengatakan, Lampung selama ini menyumbang 5.000 ton kedelai dari total produksi kedelai nasional. Semoga jumlah produksi kedelai dalam negeri bisa memenuhi kebutuhan masyarakat ya. Di posisi keempat ada komoditas jagung. Mengutip data impor komoditas pangan tertentu yang diterima CNBC Indonesia, impor jagung pada Januari 2023 sebesar 97,48 juta kilogram, naik 7.792,81% dibandingkan Januari 2022 sebanyak 1,23 juta kilogram. Impor jagung pada bulan itu paling banyak berasal dari Brasil sebesar 75,75 juta kilogram. Selain Brasil, impor jagung juga diperoleh dari Argentina sebanyak 21,23 juta kilogram. Data Badan Pangan Nasional menunjukkan perkiraan produksi jagung dalam negeri sepanjang 2023 mencapai 16,84 juta ton. Stok awal 2023 sebesar 3,29 juta ton. Sementara kebutuhan jagung sepanjang tahun diperkirakan sebanyak 16,44 juta ton. Kalangan petani pun berharap agar pemerintah tidak mengimpor jagung pada semester 1 2023 serta mendorong tata kelola penyimpanan dan pengeringan sehingga produk dalam negeri bisa jadi prioritas pemenuhan kebutuhan nasional sepanjang tahun. Posisi kelima adalah bawang putih. Kementerian Perdagangan telah menerbitkan surat izin impor atau SPI untuk 269.000 ton bawang putih per 9 Juni 2023 lalu. Jumlah tersebut setara dengan 48% dari kuota impor bawang putih yang disetujui Rakortas sebanyak 561.926 ton. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Budi Santoso mengatakan, dengan masuknya bawang putih impor tersebut diharapkan harga yang belakangan naik bisa ditekan. Budi juga menjelaskan, dari 269.000 ton bawang putih yang sudah menerima SPI, impor yang terrealisasi sebanyak 170.000 ton. Sedangkan rata-rata kebutuhan bawang putih mencapai 55.000 ton per bulan yang saat ini sudah terpenuhi dengan stok pada awal 2023 sebanyak 102.000 ton. Secara tahunan, konsumsi bawang putih tembus lebih dari 450.000 ton. Data yang diolah Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya fluktuasi konsumsi bawang putih selama 5 tahun terakhir. Dan yang keenam adalah daging. Menurut data Badan Pusat Statistik, sepanjang 2022, Indonesia melakukan impor daging sejenis lembu, sapi, kerbau, dan sejenisnya sebanyak 225,6 ribu ton. Volume itu meningkat 6,7% dibanding 2021 sekaligus menjadi rekor tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Pada 2022, Indonesia paling banyak mengimpor daging sejenis lembu dari India
dengan volume 105,8 ribu ton. Porsinya mencapai hampir separuh dari total impor daging nasional. Baru-baru ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan ingin mengurangi impor pangan, salah satunya komoditas daging sapi. Erick memperkirakan kebutuhan impor daging sapi bisa naik 2 kali lipat pada 2035 akibat pertumbuhan penduduk. Erick pun menilai Indonesia perlu bekerja sama dengan negara lain, salah satunya Qatar, untuk mendorong industrialisasi pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor daging. Yang ketujuh adalah beras. Perum Bulog mempercepat realisasi pemasukan beras impor untuk mengantisipasi resiko fenomena El Nino. Di mana untuk tahun ini, Bulog mendapat kuota penugasan impor beras sebanyak 2 juta ton. Seperti diketahui, El Nino memicu kekeringan di musim kemarau tahun ini jadi lebih ekstrim. Kementan memperkirakan ada potensi kehilangan produksi beras sebanyak 1,5 juta ton akibat El Nino yang menyerang tanaman yang masih dalam masa vegetatif. Melihat kondisi ini, pemenuhan kebutuhan stok cadangan beras pemerintah memang harus segera dipenuhi dari sumber lain, termasuk salah satunya dari importasi beras yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Pemerintah sudah melakukan MOU 1 juta ton dengan India jika sewaktu-waktu stok beras dalam negeri berkurang. Namun, sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Jadi, belum ada kepastian nih, apakah impor tersebut berlanjut atau tidak. Nah pemirsa, itu dia 7 komoditas pangan yang masih diimpor Indonesia hingga saat ini. Semoga ke depannya negara kita bisa merdeka dari impor pangan ya. Dan juga bisa memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya alam kita yang terkenal berlimpah ini. Oke pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi akhir kebersamaan kita dalam program Food Agri Insight spesial kali ini. Jaga kesehatan Anda dan tetap terus saksikan CNBC Indonesia ya.